ada nggak komunitas-komunitas yang terpinggirkan atau termarginalkan? Siapapun yang berada di situ manusia, dia harus dapat hak yang sama, perlakuan yang sama tanpa ada pengurangan. Bicara soal akuntabilitas, memang ini penting. Kenapa? Karena disinilah bagaimana lembaga kita bisa dilihat. Selamat siang, salam sehat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang kembali dalam pelatihan Core Humanitarian Kompetensi atau CHC untuk organisasi masyarakat sipil. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat semua ya. Semoga perkenalkan kembali, saya Romero dari Pujiono Center. Mohon izin hari ini akan membersamai Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam sesi kelas kedua modul ke-6 CHC versi SO, yaitu yang kita akan nanti membahas lebih lanjut dan berdiskusi tentang aspek akuntabilitas respon kemanusiaan. Dan kali ini dalam kelas kedua modul ke-6 ini kita masih akan ditemani dengan Pak Edi Handoko yang nanti akan memfasilitasi jalannya sesi dan juga menggawangi diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama, kita mungkin bisa simak dahulu video pengantar dari Bapak Puji Pujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan, selamat datang di modul ke-6. Topik kita hari ini adalah sebuah cermin untuk melihat diri kita sendiri, melihat kualitas dan integritas pekerjaan kita. Kita akan bicara tentang aspek akuntabilitas dalam respon kemanusiaan. Dalam arsitektur besar kapasitas kemanusiaan, akuntabilitas adalah pilar utama yang menopang seluruh bangunan. Tanpa pilar ini, bangunan kerja kita mungkin terlihat megah dari luar, tapi sesungguhnya rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Akuntabilitas adalah fondasi dari aset kita yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Kepercayaan dari komunitas, kepercayaan dari donatur, kepercayaan dari pemerintah, dan kepercayaan pada diri kita sendiri. Modul ini berbicara tentang pergeseran paradigma dari paradigma lama yang bersifat amal, di mana komunitas adalah objek semata, menuju suatu paradigma baru berbasis hak, di mana komunitas adalah subjek atau mitra yang berhak untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan. Akuntabilitas bukan beban administrasi. Akuntabilitas adalah wujud nyata dari penghormatan kita terhadap martabat manusia. Di modul ini kita akan membedah akuntabilitas menjadi pilar-pilar yang lebih praktis. Kita akan fokus pada 3 hal utama. 1. Transparansi. Bagaimana secara proaktif dan jujur memberikan informasi kepada komunitas. 2. Partisipasi. Bagaimana kita secara sungguh-sungguh melibatkan komunitas dalam setiap tahapan. Dan 3, yang menjadi puncak dari akuntabilitas adalah mekanisme umpan balik dan keluhan, yaitu bagaimana kita secara sadar membuka pintu dan telinga kita untuk mendengar suara komunitas. Saran saya untuk modul ini, mari kita tanamkan dalam diri kita suatu keberanian untuk dikritik. Jangan pernah memandang sebuah keluhan sebagai serangan terhadap diri Anda. Setiap keluhan adalah sebuah hadiah, sebuah masukan gratis yang sangat berharga dari konsultan terbaik kita. Siapa? Yaitu komunitas yang kita layani. Keluhan adalah kesempatan emas untuk kita belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Mari bersama-sama belajar bagaimana menjadi organisasi yang tidak hanya bekerja untuk komunitas, tetapi juga bertanggung jawab kepada komunitas. Selamat mengikuti modul ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono.
Iya, kita sudah simak bersama itu tadi pengantar dari Pak Puji Pujiono tentang modul keenam yang akan kita bersama-sama lihat dan diskusikan. Tadi sudah disinggung juga kita akan secara garis besar utamanya melihat bagaimana transparansi, partisipasi dan umpan balik itu bisa dipastikan sehingga kita bisa betul-betul melakukan pelibatan bermakna bagi masyarakat atau komunitas yang kita layani dalam kerja-kerja kemanusiaan kita bersama. Oke, sebelum kita masuk juga saya ingin mengingatkan dari teman-teman Lokadaya sudah mengirimkan link untuk daftar hadir. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa mengisi daftar hadir dengan klik link tersebut. Um, Baik sekarang maupun nanti tidak apa-apa, tapi jangan lupa untuk mengisi. Dan juga ada form pretest yang bisa diakses di kolom chat. Tanpa berlama-lama, saya mengundang fasilitator kita, Pak Edi, yang sepertinya sudah siap di sini juga untuk bergabung. Iya, halo Pak Edi, selamat Halo, siang, apa selamat kabar? siang, Mas Romero. Baik, Sehat? Puji sehat, Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, untuk itu saya serahkan, silahkan Pak Edi untuk bisa menemani kita bersama dalam sesi ini. Baik, Silakan. terima kasih Mas Romero. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya akan eh, menghantarkan sesi keenam ini untuk akuntabilitas dalam respon kemanusiaan. Jadi untuk sesi keenam ini terkait dengan aspek akuntabilitas respon kemanusiaan, di mana tadi di pengantar kita sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Puji terkait bagaimana akuntabilitas itu menjadi salah satu bangunan yang harus kita lakukan sebagai penggiat kemanusiaan khususnya karena di sana akan menjadi dasar untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan baik itu di lingkup masyarakat, komunitas maupun uh, pemberi donor atau pemerintah dalam hal ini. Nah, di sesi ini kita akan membagi dalam beberapa segmen. Nanti saya akan mengantarkan terkait presentasi pilar dan standar akuntabilitas. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, mungkin diskusi secara langsung. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang hadir mengikuti ini bisa semuanya berkontribusi dengan pengalaman yang sudah dilakukan baik di organisasinya maupun secara individu. Dan kemudian nanti harapannya di akhir kita akan mendiskusikan bagaimana rencana tindak lanjut pasca pelatihan ini dan apa yang bisa dicapai atau dibawa pulang oleh Bapak Ibu di dalam materi kali ini. Ya, sesi 6 ini terkait dengan akuntabilitas di respon kemanusiaan sebenarnya apa sih yang ingin kita capai? Setidaknya kita bagi di dalam 3 hal. Yang pertama bahwa Bapak Ibu semuanya bisa sama-sama memahami konsep akuntabilitas di dalam respon kemanusiaan. Karena ini juga menjadi poin penting khususnya kalau kita sudah mendalami standar kemanusiaan inti di mana ada 9 komitmen itu rata-rata menjadi dasar bagaimana kemudian semua program yang dilakukan yang berpusat pada komunitas itu diarahkan ke akuntabilitas. Kemudian mengetahui cara mengumpulkan dan menggunakan data atau umpan balik untuk evaluasi. Evaluasi di sini juga bukan artinya nanti akan menghakimi atau istilahnya apa yang sudah dikerjakan, tetapi jauh dari itu untuk menjadikan kita
lebih baik di dalam respon-respon kemanusiaan sebagai koreksi, sebagai masukan dari respon yang sudah kita lakukan untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan agar menjadi lebih baik. Kemudian mengembangkan strategi untuk melaporkan hasil kerja secara transparan. Kepada siapa, ya nanti itu yang kita akan bahas. Sehingga harapannya bahwa di akhir sesi ini, Bapak Ibu semuanya bisa mulai menyusun evaluasi sederhana untuk program-program yang saat ini kita jalankan. Atau mungkin program-program yang direncanakan untuk dilakukan di masa mendatang. Kemudian akuntabilitas sendiri, kalau kita ngomong dalam konteks secara harfiah, akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban. Nah, kepada siapa kita bertanggung jawab dalam konteks akuntabilitas itu suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan aksi atau tindakan kita kepada semua pihak. Nah, pihaknya ini nanti siapa? Kita bagi 4, tetapi yang perlu digarisbawahi sebagaimana dengan standar kemanusiaan inti bahwa itu berpusat kepada komunitas, maka pertanggungjawaban yang paling besar adalah kepada komunitas terdampak. Baik itu secara langsung penerima manfaatnya atau tidak langsung. Karena komunitas terdampak mungkin program kita terbatas oleh pembiayaan atau sumber daya, maka kemudian tidak semua diberikan. Tetapi bahwa pertanggungjawaban kita bukan hanya dibatasi oleh siapa yang menerima bantuan kita, tetapi orang di sekitar penerima manfaat itu juga bisa memberikan kontribusi dan itu kita juga perlu mempertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah donatur. Donatur di sini ya siapa yang kemudian memberikan bantuan itu melalui kita atau mempercayakan sumber daya atau donasinya melalui kita. Kemudian bagi kita secara internal, organisasi dan nilai-nilai kita untuk membuktikan bahwa spirit atau semangat atau visi misi organisasi kita itu terwujud dengan adanya akuntabilitas yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Kenapa kemudian pemerintah atau regulator ini juga perlu kita istilahnya laporin atau katakanlah memberikan pertanggungjawaban kepada mereka, ya karena kita sebagai organisasi kemanusiaan atau organisasi masyarakat sipil itu bergerak tidak di ruang hampa. Kita bergerak di lingkungan, di komunitas yang secara besar itu untuk sebuah state atau pemerintahan. Nah, kita wajib untuk melaporkan itu karena kita harus memposisikan kita bukan menjadi kompetitornya mereka, karena memang kewajiban seharusnya kepada masyarakat atau kepada rakyatnya itu dilakukan oleh pemerintah, tapi kita juga menyadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasannya, sehingga dengan adanya organisasi kemanusiaan atau organisasi masyarakat sipil itu tujuannya untuk mendukung pemerintah mengisi gap atau ruang-ruang yang belum tersentuh atau belum mampu dijamah oleh pemerintah. Artinya di sini organisasi masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan adalah mitra strategisnya pemerintah. Dan pertanggungjawaban itu menjadi penting untuk kita sampaikan juga kepada pemerintah. Akuntabilitas sendiri, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Puji, adalah jembatan untuk membangun nilai di kita yang paling besar adalah trust atau kepercayaan. Kenapa kemudian
ini akuntabilitas bisa menjadi jembatan kepercayaan, karena kalau kita coba analogikan, seandainya program yang kita jalankan sama sekali tidak akuntabel atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka yang terjadi adalah timbul ketidakpercayaan dan rumor. Oleh siapa ya? Setidaknya di tiga pihak tadi, ada komunitas, kemudian ada donor, ada pemerintah, pasti akan muncul insiden atau rasa ketidakpercayaan. Kemudian bantuan yang kita berikan tidak tepat sasaran, karena kemudian yang penting kita dapat dana, kita kasihkan atau kita kumpulkan donasi, kita berikan, tetapi kemudian kita tidak melihat aspek kebutuhan sebenarnya apa, siapa sasarannya, dan bagaimana proses pemilihan atau seleksinya, sehingga kemudian bantuan yang diberikan pasti akan berbeda dengan kebutuhan real sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Nah, yang ketiga adalah komunitas merasa tidak dihargai. Kenapa? Ya tadi, paradigmanya sebelumnya bagaimana yang penting dibantu, masyarakat tidak boleh ngeluh, udah dibantu nggak usah mengeluh, misalnya begitu. Padahal martabat manusia termasuk komunitas yang terdampak itu salah satunya adalah mereka memiliki hak untuk menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya mereka tidak bisa kemudian serta-merta dijadikan sebagai objek. Kemudian di kita sendiri atau di organisasi kita, kita tidak akan pernah belajar karena prinsip yang selalu, oh ya udah kita kumpulkan donasi, kita berikan ke masyarakat, masalah itu diterima dengan baik sesuai kebutuhan atau enggak, kita tidak pernah jadikan itu sebagai acuan, maka program-program ke depan selalu pasti akan diwarnai atau selalu di dalam konsep yang penting charity. Berbagi, masalah itu diterima atau tidak, itu nanti biar urusan masyarakat. Kan begitu. Nah, sebaliknya kita coba bandingkan, kalau seandainya kemudian akuntabilitas itu menjadi fondasi yang penting di dalam setiap program kita. Maka yang terjadi adalah bahwa kepercayaan dari semua pihak, khususnya komunitas, pemerintah, donor, itu akan semakin tinggi. Dan di satu sisi, positioning kita sebagai organisasi kemanusiaan atau pelaku kemanusiaan, itu bukan lagi karena kita dianggap sebagai, kan kamu hanya, atau organisasi kamu hanya menerima donasi untuk disalurkan, ya sudah salurkan saja. Bukan seperti itu, tapi posisi kita akan menjadi sejajar. Kita akan menjadi mitra strategis. Kalau di dalam bahasa pemerintahan, ya teman-teman organisasi kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil itu adalah mitra strategis. Karena memang tidak ada yang sempurna. Kita pun juga terbatas, pemerintah juga terbatas, komunitas juga terbatas, tapi dengan keterbatasan itu kita bisa melakukan atau mengoptimalkan atau saling mengisi untuk memenuhi kebutuhan semua pihak. Kemudian yang kedua, bantuan lebih relevan dan efektif. Kenapa? Ya karena kemudian komunitas diajak berpartisipasi secara aktif, mulai dari perencanaan, kebutuhannya apa, identifikasinya bagaimana, kemudian siapa saja yang berhak untuk mendapat bantuan, siapa yang akan menyeleksi, prosesnya seperti apa, itu mereka dilibatkan dari proses perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan nanti pada akhir proyek dilakukan evaluasi, maka kemudian mereka juga terlibat untuk mengevaluasi bersama. Ini akan menempatkan komunitas menjadi subjek dari seluruh kerja-kerja kemanusiaan.
yang dulunya sebagai objek, saat ini ditempatkan sebagai subjek. Kemudian di organisasi kita sendiri, katakanlah organisasi yang sekarang menjalankan program-program kemanusiaan, itu juga terjadi proses pembelajaran. Karena dari proses perencanaan sampai pengakhiran kerja kemanusiaan, kemudian ada evaluasi, ada umpan balik, ada eh, keluhan yang disampaikan, itu membangun organisasi kita untuk terus berbenah. Tidak puas dengan satu metode yang sudah dilakukan, tetapi terus memperbaiki sehingga bantuan-bantuan itu menjadi lebih bermakna. Ya, ibaratnya kemudian kalau kita melihat bencana atau kondisi krisisnya sama, misalnya bencana karena faktor alam. Tetapi mungkin karena komunitasnya berbeda, lingkungan budaya sosialnya berbeda, penanganannya juga pasti berbeda, tidak akan sama. Nah, disinilah proses pembelajaran itu terus berlangsung sampai kemudian masyarakat mendapatkan hak dan pemenuhan kebutuhannya secara maksimal. Tiga pilar yang perlu dibangun di dalam menjalankan akuntabilitas. Yang pertama, transparansi. Bagaimana kemudian informasi itu bukan hanya milik kita, tetapi ini informasi ini bisa banyak diakses. Mungkin hal-hal tertentu itu sifatnya konfidensial, misalnya by address, nomor kontak, mungkin itu bisa terbatas untuk diaksesnya. Tetapi informasi yang lainnya harusnya itu bisa menjadi informasi publik yang di mana setiap organisasi, setiap perorangan, lembaga bisa mengakses itu. Kemudian komunitas sendiri juga tahu terkait dengan program apa yang akan dijalankan, kemudian siapa yang berhak dan tidak berhak menerima, proses seleksinya bagaimana, kemudian bentuk bantuannya seperti apa, ini mereka menjadi aktif, terlibat, sehingga kemudian tidak ada lagi komunitas atau masyarakat yang, oh ya, kami nggak tahu ya, dibantu, kami terima, enggak ya sudah. Tidak lagi ada seperti itu. Tapi kebutuhan apa yang mereka perlukan, itu yang kemudian harus kita upayakan untuk dipenuhi. Kemudian partisipasi. Bagaimana kemudian pelibatan masyarakat, komunitas, bahkan sampai kepada kelompok-kelompok berisiko, kelompok rentan, disabilitas, itu semuanya bisa terakomodir. Sehingga strategi dan cara yang perlu dilakukan tidak hanya monoton, oh ya udah kita kumpulkan rapat warga, kemudian nanti hasilnya apa kita bawa. Tetapi perlu kemudian melihat ada nggak komunitas-komunitas yang terpinggirkan atau termarginalkan, sehingga mungkin suara mereka di dalam forum tidak terdengar. Tapi saat kemudian kita melakukan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, kebutuhan dan suara-suara mereka baru keluar. Nah, hal ini perlu untuk dilakukan atau diambil langkah-langkah yang memungkinkan bagi kita semua sebagai pelaku kemanusiaan untuk melihat ruang-ruang mana yang bisa mengakomodir semua input, masukan, gagasan, keluhan dari masyarakat atau komunitas yang akan kita layani. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik dan keluhan. Kenapa ini penting? Kadang bantuan yang kita berikan menurut kacamata kita itu sudah yang terbaik. Tetapi bagi penerima manfaat, bagi masyarakat, mungkin ada yang dirasa kurang. Nah, hal-hal seperti ini harus kemudian diberi ruang untuk mereka bisa menyampaikan keluhannya, menyampaikan responnya, kemudian memastikan bahwa suara-suara atau keluhan-keluhan yang mereka sampaikan
itu ditindaklanjuti, bukan hanya kemudian dikumpulkan sebagai informasi dari masyarakat atau dari lapangan, tetapi tidak ada tindak lanjut yang konkret. Ditambah lagi, satu lagi, kalau seandainya itu berkaitan dengan case atau berkaitan dengan hal-hal yang terjadi penyimpangan oleh kita sebagai pekerja kemanusiaan, maka kita juga harus memastikan kerahasiaan, perlindungan kita kepada siapa yang melaporkan, bagaimana kemudian treatment atau penanganannya. Ini kita juga harus pastikan, sehingga semua keluhan, semua masukan, semua saran yang ada di komunitas, baik itu pada saat perencanaan, pelaksanaan program sampai pengakhiran program, itu benar-benar kita bisa kelola, kita bisa akomodir dengan sebaik-baiknya. Dan ini kalau di uh, standar kemanusiaan inti, komitmen kelima itu harus memastikan bagaimana keluhan itu ditindaklanjuti oleh siapa, ya oleh kita sebagai penyelenggara atau yang pelaksana program. Kita melihat juga bahwa salah satu yang sering kita temui di dalam konteks akuntabilitas itu adalah data. Data adalah bukti kerja kita dan dasar untuk menjadi lebih baik. Karena data itu akan bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, di sini kemudian data dibagi dua untuk mendukung akuntabilitas, yaitu data secara kualitatif dan data secara kuantitatif. Data kuantitatif rata-rata lebih berbicara pada angka-angka. Berapa banyak paket bantuan yang terdistribusi, berapa keluarga yang dilayani, kemudian berapa jumlah misalnya kepala keluarga perempuan dan sebagainya. Nah, kualitatif di sini lebih bagaimana mutu atau kualitas dari layanan program yang kita berikan. Tentunya kemudian akan berbicara lebih pada bagaimana warga menilai kualitas bantuan yang diberikan, kemudian apa masukan atau saran mereka, apa ada keluhan yang muncul di lapangan, dan sebagainya. Jadi data kualitatif dan kuantitatif ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau hanya berbicara kuantitatif, mungkin kita bisa ngomong, kita sudah membagi 1.000 agent kit di beberapa desa. Tetapi kita tidak bisa mengukur kualitas bantuan kita sejauh mana. Apakah kemudian dimanfaatkan, apakah kemudian menjawab kebutuhan yang sebenarnya, kita tidak bisa jawab. Sehingga dua data ini harus kemudian selalu disandingkan. Nah, dua data inilah yang kemudian menjadi basis kita untuk melakukan evaluasi. Di mana kemudian dalam proses evaluasi, setidaknya kita akan melihat atau memotret secara keseluruhan pelaksanaan program itu, mulai dari apakah program kita efektif, ya artinya kemudian tidak hanya berbicara berapa banyak, tetapi kualitasnya seperti apa, terus kemudian apakah kita juga sudah mencapai tujuan dari apa kebutuhan masyarakat, termasuk misalnya masyarakat yang berkebutuhan khusus, masyarakat yang rentan, itu juga sudah terpenuhi. Dan ketiga, apakah ada hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan respon kemanusiaan di masa mendatang. Inilah yang kemudian harus menjadi gambaran dari dua data kualitatif dan kuantitatif ini untuk menjadi dasar atau basis melakukan evaluasi di akhir. Memberikan kotak saran keliling yang kemudian volunteer atau staf kita atau relawan di program kita membawa kotak saran, kemudian masuk ke tenda-tenda atau ke huntara-huntara, kemudian untuk mendapatkan umpan balik. Atau
kemudian dengan papan informasi. Kita cukup satu tempelkan banner di lokasi yang strategis, semua bisa membaca untuk kemudian menyampaikan keluhan melalui hotline atau melalui email atau melalui WA yang atau platform yang kita sediakan. Dua-duanya akan bisa dikombinasikan dan bisa dilakukan. Walaupun kemudian kalau kita ngomong hanya misalnya kotak saran bagaimana? Bisa, tetapi satu sisi yang kita tuju pasti hanya akan warga-warga yang penerima langsung. Warga-warga atau komunitas yang bukan penerima langsung tetapi mereka ada di situ, kadang kemudian kita tidak bisa potret apa pandangan atau katakanlah persepsi mereka dengan program yang kita jalankan. Di sisi yang lain ya pasti membutuhkan effort, membutuhkan waktu yang cukup karena untuk kemudian mengakomodir dari satu titik pengungsian ke titik pengungsian yang lain pasti butuh waktu yang panjang. Nah, untuk dengan papan informasi, mungkin kita hanya perlu tempel pada saat awal. Dan kemudian mereka secara aktif akan melaporkan dengan melalui kanal-kanal atau saluran-saluran yang kita buka. Positifnya, kita hanya menunggu feedback dari mereka. Tetapi juga di satu sisi, kadang kalau masyarakatnya tidak proaktif, maka tidak ada informasi keluhan yang kemudian masuk. Sehingga memang kedua hal ini bisa diakomodir, bisa dikombinasikan untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan data, informasi maupun keluhan atas program-program yang kita lakukan. Dan di sini juga kalau yang di kasus kedua, misalnya dengan papan informasi, ini akan juga memberi ruang orang-orang atau masyarakat yang bukan penerima langsung atau penerima manfaat langsung dari program kita, juga bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program yang kita jalankan. Misalnya, oh ternyata ada staf yang harusnya netral, tapi karena kedekatannya kemudian memilih calon penerimanya si ini. Gitu. Nah, itu akan muncul, pasti akan melalui papan informasi. Jarang kemudian di kotak saran keliling itu akan muncul. Nah, ini yang kemudian perlu nanti kita bisa dalami dan harapannya nanti dalam diskusi sharing bareng itu bisa keluar apa sih yang sudah dilakukan. Nah, di sini kita akan coba diskusi. Nanti kami berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan pengalaman dari apa yang sudah dilakukan, karena saya yakin proses akuntabilitas ini sudah dilakukan atau Bapak Ibu di dalam organisasi atau programnya sudah menjalankan ini. Nah, mari kita diskusi bersama untuk kemudian melihat pengalaman apa yang sudah dilakukan di masing-masing organisasi untuk mewujudkan akuntabilitas. Silakan nanti dibuka mic-nya atau langsung raise hand untuk kita mendiskusikan bersama-sama. Silakan Ibu Ita Karen. Langsung open mic, Bu. Iya, terima kasih banyak Kak. Minta maaf teman-teman, saya tidak bisa open video karena jaringan yang tidak begitu bagus. Ya, berbicara soal akuntabilitas memang penting ya. Lembaga kami ini adalah lembaga yang concern untuk isu-isu perempuan dan anak. Sekalipun tidak mengesampingkan isu-isu lain yang dianggap penting untuk kita advokasi bersama. Nah, bicara soal akuntabilitas, memang ini penting. Kenapa? Karena disinilah bagaimana lembaga kita bisa dilihat atau dilirik oleh
Misalkan donor ya, taruhlah kerja-kerja kecil yang kami lakukan saat COVID kemarin, Kak. Jadi pada saat COVID, kemudian teman-teman dari filantropi menawarkan memang dana yang diturunkan, anggaran yang diturunkan itu sedikit, hanya untuk satu kali melakukan program vaksinasi, gitu ya. Melakukan itu dan kemudian kami terima sekalipun dalam skala kecil karena kami menganggap ini penting dengan situasi yang ada saat itu, bagaimana semua orang harus divaksin, bagaimana melakukan sosialisasi ke masyarakat, edukasi tentang pentingnya untuk kita divaksin saat itu, sehingga kami pada saat ditawarkan oleh filantropi anggaran yang menurut beberapa teman lembaga lain itu terlalu kecil, kami berusaha untuk mengambil itu. Yang penting edukasi ke masyarakat tersampaikan. Nah, setelah kami melakukan kalau tidak salah itu hari filantropi memberikan anggaran untuk 2 lokasi kegiatan, kami lakukan, memberikan melaporkan secara transparansi anggaran yang diberikan kepada kami. Ternyata setelah itu filantropi mungkin menganggap kami cukup akuntabel ya, dan pada saat pelaporan itu mereka bisa terima. Ternyata mereka menawarkan kami satu program yang lebih besar anggarannya dibandingkan yang pertama. Itu menunjukkan kalau ternyata apa-apa yang kami lakukan, mengirim itu secara mendetail semua laporan-laporan kegiatan disertai dokumentasi, kemudian nota-nota dan melaporkan secara mendetail, itu cukup untuk filantropi merasa kalau kami cukup bisa dipercaya untuk mengelola dana yang lebih ya daripada dana yang ditawarkan. Sehingga ini menjadi pelajaran juga untuk kami di lembaga kalau setiap sen uang yang dikeluarkan kita diminta pertanggungjawaban, harus dilaporkan. Nah, kami juga sempat open donasi pada saat bencana di Luwu, waktu itu banjir bandang. Dan sekalipun itu open donasi, ada kemudian banyak sekali non-name yang mengirimkan bantuan gitu ya. Itu tetap kami laporkan secara terbuka saat itu. Jadi kami hanya mengirimkan sekian banyak, kami terima dana sekian, kemudian ini yang kami belanjakan, dan itu secara terbuka kami sampaikan. Sehingga maksudnya kami merasa, lembaga merasa kalau kami bisa bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola, yang dihimpun dari masyarakat. Harapan kami besok-besok, masyarakat atau siapapun pemberi dana, pemberi fundraising itu, kami tetap bisa bertanggung jawab. Nah, seperti itu Kak, pengalaman kami sedikit. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Wita. Menarik, karena kemudian secara dampingan itu berbicara di basis kelompok rentan ya, karena perempuan dan anak-anak kan begitu. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa dari donasi yang kecil dilakukan dengan akuntabilitas yang cukup baik sehingga kemudian dipercaya dengan donasi yang lebih besar lagi. Silakan. Selamat siang, Ibu Damai. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk mungkin karena ini proses belajar juga untuk saya. Betul. Jadi organisasi kami UCP Roda untuk Kemanusiaan, kami memang belum pernah secara spesifik itu bergerak di isu respons tanggap bencana begitu ya Pak ya. Nah, namun di program-program kami kan fokusnya di layanan kursi roda adaptif, pemberdayaan penyandang disabilitas dan keluarga begitu. Namun kami setuju terkait bahwa akuntabilitas ini memang sangat penting. Tadi ada 3 pilar utama, transparansi, kemudian partisipatif, dan bagaimana feedback ataupun keluhan gitu. Nah, ada yang sebetulnya kami mau tanyakan, Pak. Saya mau tanyakan Boleh, begitu. silakan, boleh. Jadi,
ke kalau pertanggungjawaban itu kalau tadi yang di-share oleh Ibu sebelumnya yang dari Makassar itu kepada donor, itu dari pelaksanaan begitu sampai laporan begitu dengan jujur, dengan transparan itu memberikan kepercayaan kepada donor. Nah, eh, saya sebetulnya mau menanyakan yang terkait partisipatif di sini, Pak. Jadi, partisipatif pada waktu kita sebagai organisasi, kalau kita memang bergerak dalam isu-isu tertentu dan kita sudah banyak terlibat di komunitas itu, otomatis kita akan lebih mudah melakukan metode partisipatif bagi mitra kita, yaitu komunitas, gitu ya, Pak ya. Tapi bagaimana bila misalnya kita bergerak di area baru, sedangkan ada kriteria bahwa ini perlu, apakah ini sudah didiskusikan dengan calon penerima manfaat atau komunitasnya begitu. Nah, biasanya kan belum Pak ya, secara spesifik. Karena kita kan paling tidak bergerak juga karena kita ada dana dari dukungan donor kan begitu Pak. Nah, itu bagaimana menyikapi ini ya Pak ya? Meskipun mungkin kita kalau komunitas sasaran kita ada 25-50 orang misalnya begitu ya, yang secara langsung per kelompok. Kita mungkin tidak melibatkan mereka duduk bersama dulu di awal ya, karena perencanaan itu duduk bersama, Betul. tanya satu persatu kebutuhannya apa. Tapi mungkin hanya representatif, kita punya kontak person di sana begitu yang kita anggap mungkin tahu kebutuhan di sana apa. Nah, apakah itu cukup representatif yang terkait akuntabilitas yang di sini terkait di sana itu, Pak? Iya, Itu dulu mungkin Pak yang saya mau tanyakan. baik, Ibu Damai. Ya, sebenarnya prosesnya kan memang pasti cukup panjang ya, dalam arti baik itu program development maupun program-program yang sifatnya tanggap darurat. Mungkin yang membedakan adalah timingnya. Kalau tanggap darurat biasanya kemudian karena info dampak itu bisa dilihat di mana-mana, di website, di berita, dengan jumlah sekian, maka proposal biasanya, mungkin bukan proposal, malah konsep note dengan target atau rencana kegiatan yang kita lakukan, donor langsung memberikan. Tapi dalam konteks development kan kadang bisa beberapa kali ya Bu ya. Misalnya kita mengajukan konsep note atau katakanlah proposal dengan estimasi data yang kita ambil dari data pemerintah misalnya. Nah, biasanya yang pengalaman saya atau yang sudah-sudah itu kemudian ada donor yang komitmen misalnya, oke kami menyetujui proposal Anda, bisa nggak didetailkan? Nah, biasanya nanti itu akan menjadi baseline, Bu. Jadi baseline proposalnya. Jadi ada ruang yang kemudian kita karena sudah ada lampu hijau dari donor, maka kita akan lakukan nih. Nah, untuk memastikan bahwa data dari proposal awal itu sama, maka kita biasanya kemudian bikin pertemuan lagi untuk memastikan kalau katakanlah siapa target sasarannya di wilayah mana, syukur-syukur sudah ada by name by address, itu kan ada pertemuan lagi yang kemudian nanti itu dipropos lagi ke donor dari proposal sebelumnya, kemudian setelah kita melakukan baseline survei dengan melibatkan masyarakat, maka kemudian misalnya terjadi perubahan nih, tapi tidak signifikan. Nah, biasanya ada ruang atau ada fase seperti itu, Bu. Ada yang lain? Silakan kalau mau menyampaikan atau mau berbagi pengalaman dari apa yang sudah pernah dilakukan. Ya, Silakan. bisa masuk, mohon izin. Lalu masuk Pak Budiman, silakan. Iya, kaitan dengan akuntabilitas lembaga kami, pengalaman di mengelola dukungan proyek melalui donor ini memang menjadi menjadi konsen kami untuk bagaimana bisa
mempertanggungjawabkan secara akuntabel. Artinya misal pengalaman kami dengan OSPAM, misal kaitan dengan 2014, 2015 maaf, mendorong pada peraturan bencana Kabupaten Kediri. Itu ada memang ada dari dukungan dari OSPAM kaitan dengan kerja-kerja advokasi. Intinya adalah ya kita mengikuti skema pendanaan dari OSPAM, berapa persen untuk untuk manajemen dan berapa persen untuk program begitu. Nah, di dalam poin-poin itu kami coba sedetail mungkin mempertanggungjawabkan kaitan dengan apa tadi kawan juga sampaikan kaitan dengan bukti-bukti pengeluaran kaitan dengan sekian persen untuk manajemen, sekian persen untuk program advokasi itu. Artinya semua harus berbasis bukti, berbasis kaitan dengan keluar masuknya uang, berbasiskan bukti-bukti yang ada. Kemudian juga kaitan dengan yang terbaru, misal kemarin lusa tanggal 20 kita melakukan asesmen cepat, rapid assessment kaitan dengan bencana Semeru begitu. Jadi kami dipercaya oleh Penla Bulu untuk bagaimana respon bencana Semeru di Lumajang, karena Suar merupakan lembaga yang terdekat yang ada di sana. Mulai proses asesmen cepat, kemudian juga kami punya gudang di regional Jawa, di Suar, sehingga perlu dikeluarkan dengan indikator yang akuntabilitasnya juga harus bagus. Bagaimana adanya surat jalan, kemudian adanya tanda terima barang kaitan dengan yang ada di gudang Suar sesuai dengan kebutuhan hasil dari rapid assessment itu, kebutuhan terpal, kebutuhan jerigen lipat, kebutuhan ember, kemudian ada masker yang ya, sehingga pada prinsipnya adalah apapun yang kita keluarkan atas dukungan dari para pihak harus kita lakukan sedetail mungkin. Kemudian juga aktivasi di gudang kami, warehouse kami, karena memang ada kebutuhan lapangan sehingga juga perlu kami laporkan secara detail juga. Itu kira-kira berbagi sedikit pengalaman kaitan dengan akuntabilitas yang ada di rumah kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiman dari Suar. Menarik ya, karena memang kemudian tadi yang disampaikan Pak Budiman dengan banyak program yang dijalankan dan semuanya berkaitan dengan akuntabilitas. Dan memang itu menjadi penting dan saya yakin saat kita bisa menyajikan itu dengan baik, pertanggungjawabannya bisa diterima oleh semua pihak, maka kepercayaannya akan semakin meningkat. Sehingga untuk ke depan, misalnya untuk program-program jangka panjang, itu pasti kita akan menjadi prioritas untuk kemudian diberi amanah atau diberi mandat untuk menjalankan program serupa di masa depan. Dan memang kepercayaan itu tidak transaksional, sehingga memang ini yang harus dibangun dengan komitmen kita dari awal tadi. Dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah menjalankan akuntabilitas tadi, tidak serta-merta kemudian semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah apa tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi dan partisipasi di komunitas Anda. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mungkin dengan strategi yang berbeda atau dengan cara-cara yang harusnya tidak dilakukan, misalnya direncanakan, tapi karena ada tantangan tersebut, maka kemudian mengambil ide atau langkah yang berbeda untuk mencapai akuntabilitas yang diharapkan. Silakan. Tadi ada Lita, Dewi, kemudian dari Ibu Damai, terus dari Pak Budi. Itu kalau memang ada tantangan atau dari yang lainnya, kira-kira apa tantangan yang ditemui selama menerapkan
transparansi, dan partisipasi di komunitas dampingan Bapak Ibu semuanya. Silakan disampaikan kalau ada yang mau berbagi. Silakan Ibu Niki dari Yayasan Akbar di Sumatera Barat. Silakan Bu. Ya, izin Pak, saya laki-laki Oh, Pak. Bapak, maaf Bapak. Mungkin sekedar berbagi dari pleno yang pertama, pengalaman kami ini lagi terjadi sebenarnya di kami Pak. Tapi perkenalkan dulu, Yayasan Akbar itu bekerja untuk isu HIV di wilayah Sumatera Barat. Dukungan Global Fund saat ini bekerja dari 2018 hingga saat ini, Alhamdulillah di bawah naungan Yayasan Spiritia. Nah, pengalaman kami yang pertama terkait akuntabilitas, karena polemik saat ini wilayah Sumatera Barat adalah wilayah yang terdampak bencana di hampir 19 wilayah terdampak saat ini. Nah, karena konsentrasi kami adalah HIV/AIDS, jadi kami mengidentifikasi bahwasannya dampak kerusakan infrastruktur saat ini memperhambat jalur logistik. Nah, orang dengan HIV/AIDS itu harus diutamakan untuk pengobatan suplai ARV-nya, Pak, yang pertama gitu kan. Belum kami pikirkan untuk mereka bagaimana makan dan apa segala rupa, tapi yang kami pikirkan adalah bagaimana suplai ARV-nya bisa terpenuhi gitu. Nah, dalam konteks saat ini, itu kami kemarin sempat terkendala bahwasanya teman-teman komunitas itu harus mendapatkan ARV-nya, akan tetapi mereka dalam keadaan korban bencana gitu. Jangankan untuk mengambil obat ARV, mereka untuk makan aja susah gitu kan. Terus kami berupaya mikirkan apa yang bisa kita lakukan gitu, sehingga solutif dari tim yang ada untuk berupaya menggalang donasi publik yang nantinya dapat disalurkan untuk membantu teman-teman, ya setidaknya ARV-nya dapat tapi mereka bisa terbantu setidaknya sedikit untuk bekal mereka gitu kan. Terus ada tantangan yang kami hadapi adalah ternyata tidak seinklusif itu kami mikirkan regulasi dan kenyataan di lapangan. Kalau regulasi menyatakan bahwa dalam keadaan bencana yang namanya program pemerintah itu tidak boleh terhambat dan harus dimaksimalkan semudah mungkin gitu. Semudah mungkin, setransparansi mungkin, dan tanpa halangan gitu. Malah itu menjadi indikator skala prioritas kalau yang namanya program gitu kan. Nah, HIV/AIDS dan TB itu adalah program nasional dan itu harus menjadi skala prioritas walaupun dalam keadaan apapun. Akan tetapi situasi di lapangan itu tidak semua tenaga medis itu memahami terus memiliki sudut pandang yang sama terkait urgensi yang harus dilakukan gitu. Sehingga kami di lapangan masih menemukan bahwasanya untuk mendapatkan obat ARV itu mereka harus dikenakan biaya pendaftaran medis. Terus malah mereka harus tetap mengambil atau melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh, yang notabene mereka sudah tidak memiliki kendaraan dan untuk mereka akses perjalanan saja susah gitu kan. Tapi setelah kami telusuri fakta di lapangan, mereka tidak mendapatkannya. Sampai kami tanya, kenapa tidak dapat? Kan itu hak. Kenapa tidak dapat? Kan itu wajib mereka dapat gitu kan. Iya, karena kami tidak terdata sebagai penerima. Lah, dan jadi pertanyaan saya, kok dalam situasi kebencanaan harus ada pendataan gitu kan. Dan kenapa harus ada pembedaan antara si A dan si B? Malah ada statement, oh dia bukan warga RT saya. Dia RT sebelah gitu. Padahal dia berada di wilayah itu. Nah, sehingga maksud saya
Hal seperti ini dalam situasi kebencanaan tidak tepat dilakukan kalau akan berbicara bahwasanya itu adalah RT kita, dia warga kita, dan dia harus menjadi prioritas untuk dibantu gitu. Nah, kalau menurut kami, siapapun yang berada di situ manusia, dia harus dapat hak yang sama, perlakuan yang sama, tanpa ada pembedaan status sosialnya, mau dia RT dia atau dia bukan RT dia, tapi dia adalah warga negara Indonesia gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat yang kami temukan di lapangan. Terima kasih Pak Niki. Iya, sangat menarik karena saya menangkap setidaknya ada 3 hal. Yang pertama terkait tadi eh, vaksin untuk HIV/AIDS yang dalam konteks normal memang harus dilakukan dan sejauh ini kemudian ada permasalahan bagaimana mobilisasi dan distribusinya, begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan bencana yang saat ini dialami di Sumatera Barat khususnya, itu yang kemudian harus ada pemahaman, ini harus dibagi rata, bukan hanya spesifik. Nah, saya sangat appreciate dan ini juga saya punya pengalaman yang sama Pak waktu COVID. Kebetulan saya di Papua saat itu dengan eh, lembaga UNDP, di mana pada waktu itu Papua adalah wilayah atau provinsi pertama yang menerapkan lockdown, pembatasan, jadi menutup akses dengan pertimbangan waktu itu karena mereka tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan di tingkat provinsi, rumah sakit provinsi atau rumah sakit daerah itu masih tipe C. Nah, akhirnya gubernurnya membuat kebijakan penutupan. Tapi di sisi yang lain, bahwa ada warga yang juga sama seperti yang disampaikan Pak Niki, mereka masuk di dalam kategori orang dengan HIV/AIDS. Yang artinya secara vaksin itu tidak boleh putus. Dan permasalahannya kalau tadi saya menangkap yang disampaikan Pak Niki, vaksinnya ada sebenarnya. Cuman bagaimana mobilisasi ke lokasi. Di Papua vaksinnya tidak ada. Dan pada saat itu proses di lockdown. Akhirnya eh, kita sempat berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan waktu itu Satgas COVID untuk bagaimana memprioritaskan teman-teman yang masuk di dalam kategori rendah tetap mendapatkan layanan dan vaksinasi. Akhirnya ada eh, pengecualian, Pak. Secara umum memang lockdown karena pemerintah harus berbicara tidak eh, dalam kerangka oh ini prioritas mereka. Tapi secara umum mereka menerapkan lockdown, tetapi ada pengecualian yang itu dikelola oleh Dinas Kesehatan pada waktu itu untuk tetap membolehkan melakukan mobilisasi dalam rangka pemenuhan vaksin bagi teman-teman yang muda. Itu salah satunya. Dan saya yakin tadi dari yang disampaikan Pak Niki juga bagaimana mobilisasinya mungkin eh, perlu dengan dinkes atau rumah sakit atau pustu terdekat untuk bagaimana mengkonsolidasikan ini. Karena kalau nama-nama itu kan pasti di dinkes juga tidak asing, artinya memang mereka yang punya kompetensi untuk mengurus itu kan begitu. Sehingga saya pikir itu perlu disampaikan. Nah, terkait dengan yang kedua, masalah persepsi yang berbeda, memang itu banyak kasus di dalam konteks bencana di Indonesia, kemudian antara posko dengan apa yang dilakukan teman-teman organisasi masyarakat sipil itu kadang berbeda. Posko maunya semua di-pool atau dikumpulkan di dalam satu tempat dan mereka mendistribusikan. Itu umum di mana saja bencana yang saya temuin selalu kemudian tempatnya begitu, Pak. Tetapi kita harusnya bisa berargumen dan meyakinkan
Pengalaman waktu Palu dan Lombok juga aksesnya sama. Saya dengan lembaga kemanusiaan, kemudian mereka menyampaikan waktu rapat di posko bahwa semua harus dipul dan mereka distribusikan. Pada waktu itu saya hanya menanyakan distribusinya butuh berapa lama. Kalau kami sudah punya wilayah dan punya dampingan dan kami akan distribusikan langsung, kami akan mulai besok misalnya. Nah mereka kemudian akhirnya oke, silakan distribusikan. Tetapi yang perlu kita juga ingat bahwa setelah distribusi, kita tetap laporkan. Kami sudah distribusikan di lokasi ini, sehingga nantinya dengan item yang sama misalnya, itu tidak terjadi double bantuan. Sehingga yang misalnya di lokasi desa yang sudah kita bantu, itu kita laporkan ke posko sudah menerima A, B, C, D, E yang kita bantu. Artinya bantuan serupa itu dari posko tidak akan diarahkan ke desa tersebut, tetapi dialihkan ke lokasi yang lain. Itu salah satunya. Jadi tetap kita coba meyakinkan bahwa proses distribusi kita bisa lakukan, karena kita juga misalnya tadi berkaitan dengan donor, berkaitan dengan waktu yang sudah kita rencanakan dan warganya sudah ada, maka kemudian distribusi bisa langsung dilakukan. Ini eh, biasanya dari pengalaman yang saya alami, akhirnya titik temunya di situ. Karena posko itu ngurusin banyak hal, mulai dari SAR, distribusi, sampai semuanya. Artinya kalau kemudian kita bisa yakinkan bahwa kami mau distribusi di lokasi tertentu, datanya sudah ada, dan kemudian jenis bantuannya ini, kami akan langsung lakukan, mereka biasanya oke, menerima itu, tinggal kemudian menunggu laporan dari kita. Itu kemudian yang ketiga tadi menarik. CVA menjadi salah satu solusi yang lebih cepat. Artinya kalau kan masyarakat terdampak biasanya tidak cukup hanya bantuan sembako atau bantuan non makanan yang mereka harus terima. Tapi kadang untuk bisa mempercepat proses recovery, maka CVA atau cash voucher atau bantuan non tunai dalam bentuk uang itu menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena dengan bantuan non tunai harapannya bisa menghidupkan pasar. Kalau pasar atau ekonomi lokal itu terbangun, maka kan sebenarnya proses recovery-nya menjadi lebih cepat. Nah, memang kemudian harus dipastikan bahwa saat kemudian tadi Pak Niki sudah sangat tepat menanyakan kalau dikasih uang bisa nggak untuk belanja sesuatu kan gitu. Nah, selama masyarakat terdampak meyakini bahwa itu bisa, ya sudah nggak apa-apa. Itu menjadi solusi yang bagus gitu. Terima kasih Pak Niki atas sharingnya yang luar biasa dan semoga bisa berjalan lebih baik. Oh ya satu lagi tadi masalah crowdfunding, saya pikir mereka saat saya nggak tahu bagaimana proses penggalangannya, tapi sepemahaman saya harusnya saat kemudian berbicara terkait dengan Yayasan Akbar misalnya, mereka sudah tahu konsep Yayasan Akbar itu untuk pendampingan masyarakat dengan HIV/AIDS misalnya. Artinya donor-donor yang sifatnya eh, crowdfunding ini, mereka juga sudah paham. Artinya ya pasti bertanggung jawabannya mungkin bahwa bantuan sudah didistribusikan, mereka juga tidak perlu mengejar ke siapa namanya dan di mana, karena pasti kalau mereka sudah paham dengan yayasan Bapak Niki, artinya yang mereka sudah tahu ada konfidensial dalam konteks informasi basis penerima, karena ini kelompok yang cukup beresiko kan begitu. Nah itu saya pikir dengan laporan naratif umum saja itu sudah cukup, kecuali memang kemudian ada konteks donor atau penyumbang yang besar yang butuh data real, ya diminta aja misalnya untuk
oke ketemu di kantor untuk kemudian membuka laporan ini, tetapi bukan untuk dipublikasikan. Itu menjadi salah satu strategi yang bisa dijalankan, Pak. Begitu, Pak Niki. Terima kasih atas sharingnya. Ya, yang disampaikan Ibu Dewi ini tentang ngantor besar biasanya lebih pada komunitas adalah bahasa. Banyak masyarakat lebih bisa memahami jika pakai bahasa setempat dan meminimalkan bahasa-bahasa asing yang jarang mereka dengar. Jika pakai bahasa setempat, kita juga memang kadang feel dan penerimaannya agak berbeda dari bahasa baku. Kemudian kadang juga masyarakat agak takut bersuara kalau ada elit atau relasi kuasa. Ini di mana-mana ditemui karena memang kultur atau budaya di Indonesia masih banyak yang seperti itu. Dan memang inilah yang menjadi tantangan, saya pikir, Bapak Ibu pelaksana program untuk bisa melihat strategi apa yang bisa dipakai. Khususnya biasanya yang tidak mau bersuara atau tidak keluar suaranya di dalam forum-forum besar itu adalah kelompok-kelompok dengan masuk dalam kategori kelompok risiko tinggi gitu ya. Ya tadi seperti misalnya yang di Pak Niki tadi, teman-teman dengan ODA, teman-teman disabilitas, kelompok perempuan, atau bahkan tim anak-anak. Memang tidak cukup satu cara FGD kemudian itu menjadi justifikasi, tetapi perlu kemudian membangun ruang-ruang dialog atau ruang-ruang diskusi yang lain sehingga partisipasi itu benar-benar real bisa diwujudkan. Misalnya harus kemudian mendatangi kelompok-kelompok yang istilahnya beresiko tadi atau kelompok rentan untuk bikin sesi terpisah tidak ada masalah sebenarnya. Karena kemudian bukan masalah mereka dibeda-bedakan, tetapi kita ingin menggali suara atau masukan dari mereka yang mungkin tidak keluar di dalam forum-forum formal lainnya. Dan itu sebenarnya dalam konteks pelaksanaan program dan akuntabilitas itu sangat dibolehkan. Kemudian dari Pak Budiman, bantuan berbasis kebutuhan melalui asesmen kebutuhan penyintas yang efisien dan tepat sasaran menggunakan modalitas cash transfer program. Ya, betul Pak. Ini yang kemudian menjadi salah satu strategi ya untuk saat ini dengan cash transfer atau bantuan non tunai itu bisa satu secara efektivitas itu bisa dilakukan sangat cepat karena dalam hitungan menit mungkin langsung bisa terdistribusi ke ribuan masyarakat kan gitu. Tetapi yang perlu dipastikan bahwa bantuan non tunai itu apakah bersyarat atau tidak. Itu yang perlu dipastikan. Artinya kalau misalnya bantuan tunai bersyarat ya misalnya kayak PKH itu kan untuk kebutuhan ekonomi, kemudian yang pendidikan ya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak. Nah, itu yang bersyarat. Yang tidak bersyarat artinya begitu mereka terima, mereka bisa belanjakan apa saja sesuai kebutuhannya. Mungkin tiap keluarga bisa berbeda-beda. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk ekonomi, bisa untuk usaha misalnya. Nah, itu yang perlu dipastikan di dalam konteks cash transfer, artinya cash transfer kita itu akan seperti apa. Tapi ini sepakat bahwa ini menjadi salah satu strategi baru untuk kemudian akuntabilitas bisa dilaksanakan. Karena secara pencatatan, kalau transfer kan pasti ada by name, by address. Sudah jelas siapa penerimanya. Dari sisi kita sebagai pelaksana program, itu akan memudahkan untuk pelaporan kita. Dari sisi pemanfaatan, masyarakat juga diberi keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan kebutuhan apa yang prioritas perlu dipenuhi. Nah, itu yang kemudian tinggal proses monitoringnya. Nantinya akuntabilitasnya akan menjadi semakin
mudah dilaksanakan dan ini kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Di chat juga ini dari Ibu Damai membangun kepercayaan dengan mitra komunitas. Ya, ini juga memang tujuannya seperti itu, Bu. Karena kalau di dalam standar kemanusiaan inti, itu jelas dinyatakan itu semuanya 9 komitmen yang harus dijalankan oleh pekerja atau organisasi kemanusiaan itu berpusat atau berfokus kepada prioritas ke komunitas. Artinya ya memang membangun trust dengan komunitas itu menjadi penting seperti itu. Ya, kadang-kadang di lapangan itu situasinya sangat dinamis. Salah satunya adalah dengan pendekatan modalitas cash transfer misal kita menggunakan cash for work itu kadang-kadang kita harus melihat bagaimana standar pengupahan daerah biar tidak terjadi semacam kericuan ya. Misal bukan kericuan, ketidaksamaan. Jadi aktor yang satunya ini sekian, kita sekian. Nanti sehingga solusinya adalah untuk lebih kondusif mengacu kepada tingkat pengupahan daerah. Misal cash for work yang pernah kita lakukan di Palu itu kita menggunakan standar 80.000 per hari saat itu. 80.000 per hari tahun 2018-19 lah, setelah 3 bulan setelah ada bencana begitu. Nah, ini salah satu. Jadi selain bagaimana masyarakat bisa minimal mempunyai uang saat itu, kemudian menguatkan modal sosial gotong royong, yang penting adalah tingkat pengupahan daerah itu. Kita menggunakan 80.000 per hari untuk cash for work atau padat karya yang dilakukan oleh kawan-kawan penyintas di sana. Itu Mas, sedikit tambah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya benar, kalau cash for work memang kemudian kita harus kaitkan dengan standar pengupahan tiap daerah yang berbeda-beda. Biasanya tiap daerah itu setiap awal akhir tahun seperti ini, mereka sudah merencanakan atau menyusun dokumen untuk standar pengupahan di tahun depan. Sehingga kemudian ini bisa menjadi acuan. Nah, kalau untuk yang bersyarat, seperti misalnya untuk kebutuhan hidup atau katakanlah kebutuhan ekonomi, biasanya teman-teman akan mengacu kepada nilai yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Itu per bulan itu 300.000 untuk kebutuhan makan kalau tidak salah. Nah, itu nilainya biasanya nanti di angka itu. Atau kalaupun naik turun tidak akan range-nya tidak akan berbeda jauh dengan nilai 300.000. Itu yang biasanya dipakai oleh teman-teman di organisasi kemanusiaan yang menjalankan cash transfer. Seperti itu. Terima kasih Pak Budi atas reminder-nya. Oke, ada yang lain lagi untuk bisa berbagi tantangan, kemudian solusi-solusi apa yang dilakukan. Silakan. Om Sukor untuk CVE dengan pilihan cash for work memang harus tetap mengacu pada nilai transfer yang sudah disetujui oleh Dinas Sosial dan Kewajiban. Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Sukor sudah diingatkan. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, maka kemudian kita sampai di akhir sesi. Jadi apa sih sebenarnya yang akan kita bawa pulang dari pembelajaran kali ini? Setidaknya kita ada 4 hal yang kemudian kita bisa bawa dalam konteks pembelajaran sesi kali ini. Yang pertama adalah kita harus sama-sama ingat memastikan bahwa akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan dan kunci respon yang efektif. Baik itu program development maupun program tanggap darurat, ini menjadi fondasi kepercayaan. Dan sekali lagi, fondasi kepercayaan itu tidak bisa dibangun dengan transaksional. Artinya memang harus kemudian kita membuktikan atau kita
memastikan bahwa amanah yang diberikan kepada kita itu bisa kita pertanggungjawabkan secara baik. Kemudian adalah fokus pada 3 pilar, transparansi, partisipasi, umpan balik, yang kemudian ini menjadi poin yang harus juga diingat dalam perencanaan kita, bagaimana kita mewujudkan transparansi, partisipasi, umpan balik, dan penyampaian keluhan. Kemudian yang ketiga adalah data dan evaluasi adalah alat kita untuk belajar menjadi lebih baik. Artinya ya semua data yang ada dalam konteks mewujudkan akuntabilitas ini kita bisa olah, kita bisa pakai sebagai dasar untuk kita merencanakan program-program yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian yang keempat adalah kalaupun secara organisasi atau secara individu kita sebagai pekerja kemanusiaan belum menjalankan akuntabilitas ini, maka harapannya setelah dengan sesi ini dan pemahaman ini kita bisa memulai langkah sederhana untuk memastikan program yang kita jalankan itu benar-benar akuntabel atau menuju akuntabel, sehingga nantinya ke depan seluruh layanan yang kita berikan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ke semua pihak, bukan hanya ke pemberi donor, tetapi ke masyarakat sebagai subjek dari program yang kita jalankan, maupun dengan pemerintah dan diri kita sendiri. Nah, untuk MTL-nya nanti tugas mandiri pasca pelatihan, dan saya yakin tadi seperti Pak Niki, Pak Budi, Ibu Dewi, kemudian Ibu Ita, Ibu Dame yang sudah menjalankan banyak KIS atau program-program, bisa untuk menyusun draft rencana evaluasi respon sederhana untuk satu program yang sudah pernah atau sudah dijalankan di organisasi Bapak Ibu. Cukup dalam satu halaman, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, apakah tujuan evaluasi dari program yang sedang dijalankan tersebut, kemudian siapa yang akan dilibatkan, apakah cukup internal atau dengan juga masyarakat dan pihak di luar, dan bagaimana cara mengumpulkan umpan balik dari program tersebut. Harapannya ini bisa nanti dibuat setelah sesi pelatihan ini selesai dan dikumpulkan kepada panitia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas diskusi dan pembelajaran yang sangat menarik di sesi ini, dan semoga kita semua sama-sama bisa mengambil pembelajaran yang baik dan untuk ke depan bisa mewujudkan akuntabilitas dalam respon-respon kemanusiaan. Mas Edi, makasih banyak. Kalau tadi dibuka oleh teman Mas Romero, kali ini saya yang bantu tutup karena Mas Romero harus bertugas di workshop yang lain. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk tetap bertahan hingga pukul 3:30 sore di waktu Indonesia Barat, pukul 5:30 sore waktu Indonesia Tengah.